Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fraud, akuntansi forensik, dan audit investigatif yang disusun oleh Jevanya Saragi, NPM 01 20 101 099. Eh, Fraud, definisi fraud adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kecurangan. Tindakan ini dapat berupa pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak terkait. Fraud juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melawan hukum dan sebuah tindakan ketidakberesan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan demi meraup keuntungan pribadi. Selain tidak terpuji, fraud sangat merugikan perusahaan dari segi material maupun imaterial. Pentingnya fraud memahami fraud sangat penting karena dapat membantu mencegah kerugian finansial yang signifikan, menjaga integritas perusahaan, dan melindungi reputasi organisasi. Dengan memahami jenis-jenis fraud, tanda-tanda peringatan, dan mekanisme pencegahan, organisasi bisa lebih siap menghadapi risiko dan memperkuat kontrol internal mereka. Ini juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Jenis-jenis fraud. Satu, ada fraud keuangan, manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, ada fraud aset, pencurian atau penggelapan aset perusahaan. Yang ketiga, fraud korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Tanda-tanda fraud. Satu, perubahan perilaku karyawan, stres atau gaya hidup mewah yang tidak sesuai. Kedua, anomali keuangan, perubahan mendadak dalam angka keuangan. Yang ketiga, dokumen hilang atau tidak konsisten, dokumen penduduk transaksi yang hilang atau tidak sesuai. Di sini ada definisi akuntansi forensik, eh, yaitu akuntansi forensik adalah area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit mengintegritasnya dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks, melaksanakan investigasi penipuan. Di sini ada proses akuntansi forensik. Eh, Satu, survei. Survei adalah teknik pengumpulan data kuantitatif yang melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari responden. Teknik ini bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, melalui pos, atau secara online. Biasanya survei sering digunakan untuk mengumpulkan data tentang preferensi atau karakteristik dari populasi yang diteliti. Selanjutnya ada observasi. Teknik pengumpulan data observasi adalah teknik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang diteliti. Misalnya teknik ini sering digunakan dalam penelitian lapangan dan studi sosial yang memahami interaksi sosial dan juga perilaku manusia. Di sini ada penggunaan teknik analisis untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Teknik analisis seperti analisis data dan forensik accounting dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dalam interaksi keuangan. Misalnya, analisis regresi dapat membantu menemukan anomali dalam data, sementara analisis tren dapat mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa. Teknik lain termasuk pemeriksaan statistik untuk pola transaksi yang tidak biasa dan penggunaan software khusus untuk mendeteksi pola penipuan. Di sini ada
Audit investigatif. Audit investigatif yang difokuskan pada penipuan tertentu melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, mendefinisikan area penipuan yang dicurigai. Kedua, mengumpulkan dan menganalisis data relevan. Ketiga, mengevaluasi bukti dengan metode forensik. Dan keempat, menyusun laporan dengan temuan dan rekomendasi. Teknik audit khusus termasuk tracking transaksi, wawancara dengan pihak terkait, dan pengujian kontrol internal untuk menemukan dan mengatasi penipuan secara efektif. Sekian presentasi dari saya.